Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Do Not Reply. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Chelsea. Chelsea adalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki banyak teman. Chelsea memiliki seorang kakak bernama Laura, yang dimana Laura merupakan seorang gadis paling populer di sekolahnya. Berbeda dengan Chelsea yang hanya seorang gadis biasa. Chelsea juga memiliki seorang sahabat bernama Mia. Tapi belakangan ini, Mia sering mengabaikan Chelsea karena ia baru saja berpacaran. Look at what you've done. Suatu hari, Chelsea mendapatkan pesan chat dari seorang pria bernama Brad. Awalnya, Chelsea hanya mengabaikan pesan dari Brad karena Brad adalah orang yang tidak ia kenal. Sayangnya, di saat sedang asik chat dengan Brad, seorang petugas keamanan sekolah pun langsung menyita ponselnya. Tapi keesokan harinya, Mia datang dengan membawa ponsel yang lain. Mia mengizinkan Chelsea untuk menggunakan ponsel itu. Kemudian Chelsea pun dengan segera langsung mencari nomor Brad serta membalas pesannya. Yang dimana seiring berjalannya waktu, mereka pun melakukan PDKT selama 3 minggu. Chelsea merasa bahwa dirinya sudah semakin dekat dengan Brad, walaupun hanya berkomunikasi lewat pesan saja. Selama 3 minggu ini, Chelsea belum mengetahui wajah dari Brad yang sebenarnya. Karena ketika sedang vid call, Brad selalu beralasan jika koneksi internetnya sangatlah lemot. I can't see you very well. Hello? Date. I think so, now that I know you better. Oh, nice. What kind do you want? Mia's too self-absorbed with Dylan. Besides, How about your house? I can meet your mom and your sister. see? I mean, I know we haven't... What is it? Halloween, this is Friday. I saw an ad for Be Perfect for Me. I have an idea. Sampai pada suatu momen, Brad mulai mengajak Chelsea untuk bertemu di sebuah pesta Halloween. Brad meminta Chelsea untuk berkostum menjadi zombie cheerleader. Chelsea pun menjadi sangat senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan Brad. Sesampai di acara Halloween, Brad langsung menghampiri Chelsea. Di sini, Brad memberi Chelsea sebuah minuman yang telah diberi obat tidur. Alhasil, Chelsea pun merasa sangat pusing setelah meminum minuman tersebut, di mana Brad langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa Chelsea ke dalam mobil serta menculiknya. Ternyata, selama ini Brad hanya berpura-pura baik saja kepada Chelsea. Ia sengaja bersikap baik agar korbannya itu bisa percaya kepada dirinya. Kemudian, Brad membawa Chelsea ke dalam ruang bawah tanah di rumahnya. Brad mengikat kakinya menggunakan rantai dan Chelsea pun sangat merasa ketakutan ketika ia terbangun di ruang bawah tanah yang sangat-sangat kotor. Tapi secara tiba-tiba, Brad malah datang serta memanggilnya dengan nama Sadie. Chelsea pun menolak untuk dipanggil dengan nama Sadie, akan tetapi Brad langsung memukulnya serta memaksanya untuk menggunakan nama Sadie. Karena takut dirinya disiksa lagi, Chelsea pun terpaksa menggunakan nama tersebut. Tak lama setelah Brad pergi, seorang gadis cantik bernama Sadie langsung datang serta membawa Chelsea keluar dari ruangan tersebut. Bingungnya, gadis tersebut juga memperkenalkan diri dengan nama Sadie. Tapi kita sebut saja sebagai Sadie 1 ya. Perfect when you leave. Kemudian Sadie 1 membawa Chelsea ke lantai atas untuk bertemu dengan Sadie yang lain. Di sini kita sebut saja Sadie yang lain itu sebagai Sadie 2. Setelah itu, Sadie 1 membantu Chelsea untuk membersihkan dirinya. Di rumah tersebut, Chelsea serta kedua Sadie harus menggunakan baju cheerleader dan mewarnai rambut mereka menjadi pirang.
Semua itu dilakukan atas dasar perintah dari Brad, yang dimana di salah satu ruangan Brad sedang menguji sebuah alat yang bisa merekam video. Nantinya hasil rekaman video itu akan digunakan sebagai video VR. Because Brad says so. Di saat Brad berjalan menuju dapur, Brad mengingat sebuah ingatan tentang adiknya yang dengan sengaja menunjukkan seluruh tubuhnya kepada Brad. Hal itu pun membuat Brad menjadi terangsang dan ia langsung melampiaskan nafsunya kepada Shady 2 yang saat itu sedang berada di dapur. I know what you're doing. Saat Brad mengempoi Shady 2, Chelsea mendengar sedikit kegaduhan di dalam dapur. Di sini, Chelsea langsung bertanya pada Shady 2 tentang apa yang terjadi kepadanya. Tapi Shady 2 tidak mau menjawab sama sekali. Setelah itu, Chelsea menemukan seorang gadis bernama Tina yang sudah terluka parah. Tina berada di kamar rahasia yang berada di dalam kamar mandi. Kemudian Chelsea pun memberi ide kepada Shady 2 untuk kabur agar mereka bisa segera menyelamatkan Tina yang sekarat. Akan tetapi Shady 2 langsung menolak ajakan Chelsea dan ia berpesan pada Chelsea agar jangan coba-coba untuk kabur dari Brad. Karena bisa saja ia akan bernasib sama dengan Tina. Outside time is over. Hey, I'm next. Lalu, Shady 2 memberitahu Chelsea bahwa ia akan segera dibebaskan dari rumah itu. Dan sebelum dibebaskan, Brad akan merekam terlebih dahulu Shady 2 yang sedang berdansa. Di sini, Brad mengajak Shady 2 ke ruang bawah tanah. Tapi setelah ia melihat ke arah Brad ternyata telah memegang sebuah pisau dan langsung menyerangnya. Hasil rekaman itu nantinya akan disimpan sebagai koleksi video VR milik Brad pribadi. Okay. Brad, you're scaring me. Brad, say something. Kembali lagi ke Chelsea. Di dalam kamarnya, Chelsea berbicara dengan Shady 1. Pembicaraan itu mereka lakukan lewat lubang rahasia yang menghubungkan kamarnya dengan kamar Shady 1. Mendengar Shady 1 yang sudah cinta buta kepada Brad, Chelsea pun langsung mencoba memberitahunya bahwa Brad adalah seorang psikopat. Keesokan harinya, Chelsea bertemu dengan Tina. Di sana, Tina menceritakan bahwa ia hampir dibunuh oleh Brad. Tapi Brad tidak mau membunuhnya karena pada saat itu Tina sedang mengandung anak dari seorang Brad. Wait, where are you going? Oh, Okay, fine. Ia meminta Chelsea untuk pergi ke kamar Brad serta mengambil sebuah obat penghilang rasa sakit. Sontak, Chelsea pun langsung pergi ke kamar Brad dengan sangat hati-hati.
Chelsea berhasil mengambil obat itu dan ia segera pergi ke kamar Tina. Namun sayang, aksinya itu diketahui oleh Brad yang mendengar suara pintu dari arah kamar Tina. Di sini, Brad mencoba untuk menewaskan Tina. Dan karena tidak tega dengan Tina yang harus menderita terus-menerus, Chelsea memutuskan untuk menewaskan Tina dengan tangannya sendiri. Please. Just let him. Come on, let me do it. Can I do it? Seusai menewaskan Tina, Brad langsung kagum dengan keberanian Chelsea. Kemudian, Brad kembali berencana untuk membunuh Sadie 1 serta menjadikan rekaman itu sebagai penambah dari koleksi videonya. Karena Brad ingin melakukan pembunuhan itu sekarang juga, Chelsea pun mencari cara agar rencana itu bisa diundur. Lalu, Chelsea terpaksa mengempoi Brad agar Brad mengundur rencana tersebut. Ketika hari berganti, Brad kembali mengajak Sadie 1 untuk membuat video VR yang baru. Kemudian Chelsea segera memberitahu Sadie 1 bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya. Tak tanggung-tanggung, Chelsea juga menunjukkan mayat Tina serta menceritakan perilaku Brad yang telah membunuh Tina dengan sangat sadis. Tapi bukannya percaya, Sadie 1 malah mengadukan cerita Chelsea kepada Brad. Hal itu membuat Brad menjadi marah dan mereka berdua langsung dikurung di kamar mereka. Untuk membuktikan bahwa perkataannya itu benar, Chelsea dengan sengaja langsung membawa Sadie 1 ke ruangan Brad dan segera menunjukkan video pembunuhan dari Sadie 2. Sadie 1 sangat kaget dan masih tidak percaya dengan perbuatan Brad. Put this on. Okay. Sit down. Yang ternyata dulunya Brad memiliki seorang adik angkat bernama Sadie. Tapi setelah keberadaan adik angkatnya itu, Brad mulai diabaikan oleh ibunya. Di sekolahnya, Sadie merupakan seorang cheerleader yang sangat terkenal. Tapi sayang, Sadie juga termasuk sebagai gadis yang nakal dan bahkan ia sering menggoda kakaknya itu. Hal tersebut membuat Brad merasa terangsang kepada adiknya sendiri. Brad juga terobsesi serta tergila-gila kepada Sadie karena keinginan yang kuat untuk memiliki Sadie. Dari situ, Brad langsung membunuh ibunya sendiri agar hasratnya bisa diluapkan terus-menerus. Karena tidak terima ibu tirinya dibunuh, Sadie pun juga memutuskan untuk meninggal dunia. Sontak, Brad menjadi gila dalam sekejap. Ia sengaja mencuri gadis-gadis dari media sosial untuk dijadikan pelampiasan. Brad juga meminta para korbannya untuk menggunakan nama Sadie serta menjadi seperti adiknya. Sayangnya, aksi mereka itu sudah dipergoki oleh cowok tersebut, di mana dengan cepatnya Brad langsung mengurung Sadie 1 dan membawa Chelsea ke ruang bawah tanah. Get down there, or I will throw you down there head first. Di sana, Brad terus memukuli Chelsea, tapi Sadie 1 tidak ingin tinggal diam. Dengan cepat, ia segera mencari jalan keluar dan segera pergi ke ruang bawah tanah untuk membantu Chelsea. Alhasil terjadilah pertarungan antara Brad melawan Sadie 1 dan juga Chelsea.
Singkat cerita, Sadie 1 bersama Chelsea berhasil mengalahkan psikopat itu, di mana tanpa pikir panjang, mereka berdua pun langsung segera mencari pertolongan. Is there anyone else in there? Di akhir film, kita akan diperlihatkan kepada Chelsea yang sengaja pergi ke psikiater. Chelsea ditanya tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Brad kepadanya. Tapi Chelsea menolak untuk memberitahu dikarenakan ia sendiri masih sangat trauma. Sedangkan di sisi lain, terlihat kalau Brad sudahlah ditangkap serta dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena ia sering mengalami halusinasi dan film pun berakhir. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Do Not Reply 2019. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.